Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum kita masuk pada materi diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikodemus Lolonun selaku pemateri pertama, dan teman di samping kiri saya atas nama. Baik, perkenalkan, nama saya Ance Tigai selaku pemateri kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Jimmy Korano sebagai pemateri ketiga. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah perkenalan singkat dari kelompok kami, dan kami akan masuk pada materi pertama. Oke, terima kasih teman-teman. Saatnya kita masuk pada materi yang pertama terkait dengan definisi fungsi beta. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang fungsi gamma. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi beta. Nah, di sini teman-teman bisa ketahui definisi fungsi beta itu kita lihat, atau fungsi beta itu sering disimbolkan dengan seperti ini teman-teman. Beta, bacanya beta dalam kurung x, y. Nah, bentuk umumnya dari fungsi beta yaitu beta x, y sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat m dikurangi 1 dikali dengan dalam kurung 1 kurang x pangkat n kurang 1 dx. Dimana teman-teman perhatikan bahwa beta dari x, y itu konvergen. Artinya bahwa x itu lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Sekarang kita masuk pada sifat fungsi beta. Nah, di sini sifat fungsi beta itu definisinya adalah simetris atau kebalikan, yaitu beta antara beta dalam kurung n, n itu sama dengan beta n, n. Nah, kita mau membuktikannya atau itu menggunakan cara sifat umum dari fungsi beta, atau pemisalannya seperti ini. Beta dari m, n itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 x pangkat m kurang 1 dalam kurung 1 kurang x pangkat n kurang 1 dx. Itu konvergen antara m lebih dari 0 dan n lebih dari 0. Oke teman-teman, dengan menggunakan cara substitusi kita bisa membuktikan dari persamaan tadi, yang mana sifat fungsi beta itu adalah simetris. Kita punya persamaan pertama, yaitu x sama dengan 1 kurang x. Maksud kami, maaf ya teman-teman, u sama dengan 1 kurang x, atau x sama dengan 1 kurang u. Nah, persamaan kedua, dx sama dengan negatif du. Sedangkan persamaan ketiga, itu kita punya u sama dengan 1 bila x sama dengan 0, dan u sama dengan 0 bila x sama dengan 1. Nah, maka dari persamaan-persamaan ini kita bisa substitusikan ke dalam bentuk umum fungsi beta tersebut. Maka dihasilkan beta n, n sama dengan integral dari 0 sampai 1 x pangkat m kurang 1 dalam kurung 1 kurang x pangkat n kurang 1 dx. Itu sama dengan integral 0 sampai 1 dalam kurung, kebalikan ya teman-teman. Jadi dalam kurung integral 0 sampai 1 dalam kurung 1 kurang u pangkat m kurang 1 dalam kurung u pangkat n kurang 1 negatif du. Negatif du dari mana? Kita pakai dx ini kasih masuk ke sini, negatif du. Nah, maka teman-teman bisa lihat sama dengan integral dari 0 pangkat 1 dalam kurung u pangkat n kurang 1 dalam kurung 1 kurang u pangkat m kurangi 1 du. Maka hasilnya sama dengan beta n, m. Nah teman-teman, dari sini saya mungkin bisa menjelaskan sedikit dari fungsi ini. Sifat fungsi beta itu adalah simetris atau kebalikan. Maka teman-teman bisa melihat bahwa dari fungsi ini itu kita membalik. Nah, jadi hasilnya adalah dari beta menghasilkan m, m. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Hubungan fungsi gamma dan fungsi beta dapat dinyatakan dalam fungsi gamma. Persamaannya adalah sebagai berikut. Beta dalam kurung m, n sama dengan gamma m kali gamma n per gamma
M ditambah N. Untuk M lebih dari 0 dan N lebih dari 0 yang merupakan syarat agar gamma N, gamma M, dan gamma N konvergen. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang keempat, yaitu bentuk integral yang dapat dinyatakan dalam fungsi gamma dan beta. Berikut adalah integral spesial yang dapat dinyatakan dalam fungsi gamma dan beta. Misalnya integral dari 0 sampai V per 2 dalam kurung sin pangkat 2x kurang 1 theta dalam kurung cos pangkat 2y kurang 1 theta d theta sama dengan 1/2 beta dalam kurung x, y sama dengan 1/2 dalam kurung gamma x kali gamma y seper bukti. Misalnya beta dalam kurung u, v sama dengan integral dari 0 sampai 1 x pangkat u kurang 1 dalam kurung 1 kurang x pangkat v kurang 1 dx sama dengan integral dari 0 sampai v per 2 dalam kurung sin pangkat 2 theta pangkat u kurang 1 dalam kurung cos pangkat 2 theta pangkat v kurang 1 2 sin theta kali cos theta kali d theta sama dengan 2 ini sebagai koefisien, maka kita bawa ke depan menjadi 2 integral dari 0 sampai v per 2 dalam kurung sin pangkat 2u kurang 1 theta dalam kurung cos pangkat 2v kurang 1 theta d theta. 2 ini dalam bentuk perkalian, maka kita bawa ke depan menjadi 1/2 beta dalam kurung u per v sama dengan integral dari 0 sampai v per 2 dalam kurung sin 2 dalam kurung sin pangkat 2u kurang 1 theta dalam kurung cos pangkat 2v kurang 1 theta. Teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah beta dari 3,5. Nah, penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus hubungan fungsi gamma dan fungsi beta, yaitu rumusnya beta mn adalah gamma m dikali gamma n per gamma m ditambah dengan n. Maka kita ganti nilai mn dengan 3 dan 5. Jadi beta 3 dan 5 adalah gamma 3 dikali gamma 5 per gamma 3 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah gamma 3 yaitu 2 faktorial dikali dengan gamma 5 yaitu 4 faktorial per gamma 3 tambah 5 yaitu gamma 8, maka gamma 8 yaitu 7 faktorial. Jadi hasilnya adalah 2 faktorial yaitu 2 kali 1 dikali dengan 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 faktorial yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan yang di atas, maka bisa dicoret. Nah, jadi sisanya yaitu tinggal 2 per 7 kali 6 kali 5. Maka 2 per 7 kali 6 kali 5 adalah 2 per 7 kali 6 kali 5 adalah 210. Maka masing-masing diperkecil atau dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 2 bagi 2 1 per 210 dibagi 2 hasilnya 105. Oke, ini jawabannya. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu soalnya hitunglah integral dari 0 sampai 1 kali x pangkat 4 dalam kurung 1 kurang x pangkat 3 dx sama dengan integral dari 0 sampai 1 kali x pangkat u kurang 1 dalam kurung 1 kurang x pangkat v kurang 1 dx. Nah, dimana kita punya pemisalan bahwa u sama dengan 5 dan v sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah kita menulis fungsi yang pertama, yaitu
integral dari 0 sampai 1 dari fungsi x pangkat 4 dalam kurung 1 kurang x pangkat 3 dx sama dengan sebelah sini teman-teman kita boleh lihat bahwa ini adalah rumus fungsi umum, bentuk umum dari fungsi beta. Maka kita langsung menulis beta dari 5,4. Maka penyelesaiannya kita boleh menggunakan rumus hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Langsung saja kita boleh mengerjakannya, yaitu gamma dari 5 kali gamma 4 per gamma 5 tambah 4 sama dengan gamma 5 adalah 4 faktorial dikali dengan gamma 4 adalah 3 faktorial per gamma 5 tambah 4. 5 tambah 4 adalah 9. Maka gamma 9 adalah 8 faktorial. Maka penyelesaiannya 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 per 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka di sini kita lihat bahwa 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan yang di bawah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka langsung boleh dicoret. Nah, tinggal kita main sistem perkecil di sini, bahwa di sini bisa 2 dan 4 ini dibagi sama dengan ini tinggal 4, di sini tinggal 1 dan 6 dibagi ini tinggal bagi 3 berarti ini tinggal 1, ini tinggal 2. Nah, maka jadinya 1 per 4 kali 7 kali 2 kali 5 sama dengan 1 per 4 kali 7 28 28 kali 2 56 56 kali 5 hasilnya adalah 280. Nah, inilah hasil dari fungsi tersebut. Oke, baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang tadi kita sudah bahas dan pelajari bersama dapat bermanfaat buat teman-teman semua.